Halo teman-teman, kita sedang berada di kawasan Kota Lama Tangerang ya, tepatnya di Pasar Lamanya. Dan sekarang saya sudah bersama teman saya nih, ada Pramono Handoko atau biasanya dipanggil Prem ya. Beliau adalah Leica Ambassador yang paling baru ya, yang baru join di tahun 2022 ini ya, bulan Agustus. Nah, sekarang kita akan sharing pengalamannya tentunya dengan Prem ini tentang Leica dan bagaimana sebenarnya filosofi memotretnya, terutama street fotografi. Oke, makanya teman-teman saksikan sampai habis karena selain akan dapat ilmu, juga bisa dapat inspirasi dari foto-fotonya Prem ini. Jenis fotografi yang disukai Prem kan street fotografi. Ya, Saya lihat di Instagramnya kan, kalau nggak street travel lah itu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menarik dari street fotografi? Dan biasanya kalau di street fotografi, apa yang membuat Prem itu jadi pengen motret gitu? Subjek apa atau suasana seperti apa gitu? Bisa ceritain sedikit nih. Terima kasih pertama-tama kepada Ence sudah diundang untuk masuk ke vlognya. Ngobrol-ngobrol lah ya. Numpang beken juga nih. Nah, mengenai street fotografi itu sebenarnya awalnya saya bukan di street fotografi. Jadi awalnya pertama motret ya tentu aja kita startnya biasa ikut teman di foto model segala macam. Kemudian diajak sama teman-teman foto landscape segala macam. Nah, sampai suatu saat baru menemukan sebetulnya yang paling challenging, paling menarik itu ya di street fotografi karena begitu dinamis, kita harus ambil sesuatu momen atau sesuatu komposisi yang indah dari suatu tempat keramaian, misalnya kayak di pasar Petak Sembilan, Pasar Lama, yang begitu chaos, begitu rame, begitu ribut dan berantakan. Nah, gimana caranya kita bisa ambil foto di lokasi-lokasi seperti ini yang bisa jadi sebuah foto yang indah, enak dilihat, dan pictorial lah orang sebutnya, seperti itu. Nah, kemudian juga nggak semua orang sih bisa berhasil di genre ini ya. Banyak juga teman-teman yang tadinya bareng-bareng terjun ke street fotografi, tapi mereka mungkin gagal untuk mendapatkan esensi atau mungkin juga gagal mendapatkan fun-nya di street fotografi. Akhirnya mereka beralih ke banyak yang menjadi foto konsep, foto settingan yang dimana udah di set up semua, udah perfect lighting, tinggal jepret aja dan fotonya udah indah gitu. Misalnya kayak kan banyak kita lihat di medsos ya, orang-orang foto kayak di suasana kampung, terus ada kabut-kabutnya, ada asapnya, ada ibu-ibu tua lagi jualan, anak-anak lagi main segala macam. Itu kan sebenarnya semua rekreasi daripada apa yang terjadi sebenarnya di street fotografi gitu. Oh gitu, nah, iya betul. Di street fotografi itu kita lebih memotret apa yang real. Ya. Tapi kita harus gimana caranya foto itu bagus gitu. Betul. Jangan seperti snapshot biasa gitu, kalau dicepret begitu aja kan berantakan, ruwet. Audiens juga bingung mau apa yang mau dilihat dari foto itu gitu. Itu street fotografi. Jadi buat saya itu sangat challenging. Dan walaupun saya sering ke satu tempat yang sama, misalnya Pasar Lama, Petak Sembilan, tapi setiap kali saya ke sana itu apa yang saya foto, apa yang saya temukan, apa yang saya discover itu selalu berbeda. Entah itu orang yang berbeda, posisi lighting juga berbeda, kan matahari bergeser terus setiap bulan. Nah, jadi yang tadinya di spot A bagus, di bulan depan belum tentu spot A bagus karena lighting matahari udah bergeser, sinarnya udah bergeser, udah pindah lain tempat. Nah, tadi yang backgroundnya ini bagus jadi berubah. Kemudian misalnya ada tukang jualan yang baru. Kemudian yang biasanya hanya para pedagang dan hanya bisa ibu rumah tangga, nenek-nenek yang datang main segala macam. Sekarang Petak Sembilan itu udah rame, anak-anak muda yang modis yang main ke sana.
Karena di sana udah ada yang namanya petak 6 sama Chinatown Point. Iya, betul. Jadi sekarang kita bisa foto isi pasar dengan cewek-cewek cantik segala macam, itu udah ada gitu. Nah, jadi itu berubah terus, dinamis sekali gitu. Iya. Jadi nggak pernah bosenin. Iya. Dan setiap waktu bisa kita lakukan. Bisa, ya tentunya kita harus mencari jam-jam yang lighting yang bagus ya. Misalnya jam 6 sampai jam 8, jam 9 pagi. Iya. Lewat dari itu kan lighting udah terlalu harsh gitu. Iya, Mungkin dilanjutkan lagi sore gitu. Seperti itu. hari ini ya, Iya. tadi ya. Sama lah prinsipnya seperti fotografi lain-lainnya. Iya. Jadi menarik sekali ya yang Prem ini sampaikan tentang street fotografi, dan pada dasarnya saya setuju. Jadi saya melihatnya seperti puzzle, di mana puzzle itu kan ada tantangannya. Iya, ada tantangannya. Jadi tantangannya itu yang kita ketemu di momen yang tepat, komposisi dan lighting yang tepat, itu bisa bikin foto yang kita bisa enjoy. Iya. Dan proses motretnya juga kita enjoy juga, Iya. harusnya seperti itu. Iya, kita harus menangkap momen-momen dengan kecepatan reaksi kita juga. Yep. Dan karena kita udah bertahun-tahun terjun di street fotografi, otomatis kita juga ada instingnya. Misalnya kita udah melihat orang ini, kemudian ada yang jualan ini, kita udah sebenarnya udah dapat insting orang ini nanti akan ke sini, apa yang dia akan lakukan segala macam, kita udah bisa prediksi sebenarnya. Nah, itu yang sebetulnya harus dilatih oleh yang baru terjun ke street fotografi. Lama-lama akan dapat gitu. Ya, lama-lama fotonya bagus-bagus, jadi betah lah. Ya, gitu jadi betah ya. Oke, sip banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gear-nya nih. Nah, kita tahu bahwa Prem ini baru saja menjadi Leica Ambassador Indonesia. Nah, sebenarnya Prem ini kan sudah pakai Leica sebenarnya udah lama banget. Jauh lebih lama daripada saya. Dan menurut dari perspektif Prem sendiri, kenapa sih brand Leica itu selalu orang tuh merasa wow gitu loh. Dan bagi Prem itu sendiri, Leica itu apa nih? Seneng banget, kelebihannya apa nih membuat Prem ini dari dulu sampai sekarang tetap menggunakan kamera lensa Leica ini? Ya. Nah, awalnya sebetulnya waktu sebelum mengenal Leica ya, itu asumsi dari saya tuh sebenarnya sama seperti orang lain. Leica ini sebetulnya adalah suatu brand kamera lensa yang sebetulnya terlalu mahal. Dan logikanya itu kenapa mahal ya? Karena dia itu handmade oleh bule-bule Jerman. Karena kita tahu sendiri ongkos kerja Jerman kan, ongkos kerja bule itu kan mahal ya, apalagi mereka pakai tangan bukan pakai mesin. Nah, jadi di pikiranku itu ini cuma suatu brand luxury yang aku nggak butuh lah. Nah, itu sebelum mengenal. Kemudian setelah udah kenal, udah pakai sendiri untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Dan saya kan kalau memakai suatu barang itu otomatis saya cari pengetahuan tentang produk ini segala macam, gimana cara pakai yang benar, kemudian kita benar-benar menggunakannya secara maksimal. Kita pengen menghasilkan hasil foto yang terbaik dari satu alat tersebut gitu. Nggak cuma Leica, dari semua produk juga, semua merek juga saya lakukan hal yang sama. Nah, di situ baru saya ngerti apa yang orang-orang omongin mengenai Leica 3D Pop. Ternyata bener, 3D Pop ini susah sekali ketemu di merek-merek lain. Karena bahan optiknya Leica sendiri ya, kemudian sensornya sendiri, kemudian resolusi yang dihasilkan lensanya. Nah, itu yang membedakan dengan merek lain. Nah, kemudian ada lagi warna-warna Leica. Itu memang beda sekali. Ya, orang selalu berargumen warna itu kan di zaman digital kita bisa editing supaya menyamai. Nah, itu udah aku lakukan dalam jangka waktu yang panjang, udah coba deh, udah berusaha gimana caranya warnanya misalnya merek Sony bisa mendekati Leica. Itu memang bisa dilakukan menyerupai mungkin 90%, 10% masih nggak sama. Itu satu. Kedua, masa setiap foto yang kita hasilkan itu kan lightingnya beda-beda, otomatis reproduksi warna itu juga berbeda-beda. Nah, masa kita untuk menyamai warna Leica, setiap foto harus diedit, satu foto misalnya 15 menit atau 30 menit, hanya untuk warna aja gitu. Nah, itu satu hal yang PR banget, nggak mau kita lakukan. Kita ini fotografer, kita mau motret di lapangan, pulang, buka di Lightroom, udah jadi warnanya gitu. Kita bukan editor, kita bukan graphic designer gitu ya. Kemudian juga
bening-beningnya suatu foto itu, clarity-nya itu jarang sekali bisa ditemukan di merek lain gitu. Hanya di Leica yang kita bisa dapatkan clarity di foto. Selain clarity juga kita pakai Leica itu film motretnya itu benar-benar kembali lagi kita merasakan film motret yang sebetul-betulnya gitu, kayak zaman dulu. Apalagi kalau kita menggunakan Leica M ya, di mana kita harus manual fokus dengan sistem rangefinder gitu. Jadi itu feel-nya tuh berasa kita kembali lagi motret di zaman film gitu. Nah itu satu pengalaman film motret yang nggak bisa didapatkan di brand-brand lain. Nah, itu ya, sampai ada satu temen itu dia pertama kali beli kamera itu udah langsung Leica, karena dia waktu konsultasi sama kita, dia mau beli kamera, ingin belajar fotografi, enaknya pakai kamera apa? Kita balik tanyakan ke dia, kamu pingin yang instan langsung jadi atau mau berasa feel-nya atau kamu kepingin warnanya? Dan dia bilang dia kepengen motret benar-benar berasa seperti zaman Nikon FM zaman dulu lagi, seperti zaman Leica M3 lagi. Nah kita rekomendasikan waktu itu M8 atau M9. Nah diambillah M8 M9 dan dia happy banget pakai kamera itu karena benar-benar cara motretnya itu nggak seperti zaman digital sekarang ini yang cuma angkat jepret. Jadi udah kayak nggak ada bedanya kayak motret pakai handphone gitu. Nah itu. Kemudian setelah Leica M, aku dikenalin sistem Leica SL yang sekarang ini aku pakai Leica SL 2S. Nah di sini aku jadi happy sekali karena yang tadinya di Leica M itu keterbatasannya misalnya baterainya boros apa segala macem, kemudian ini juga kameranya anti air, anti debu, kemudian tracking fokusnya juga luar biasa. Jadi ketika aku motret orang balap sepeda, kemudian balap lomba perahu naga, itu tracking fokusnya sangat bisa diandalkan. Kemudian sekarang aku banyak pakai lensa-lensa manual fokus yang simpenanku. Aku pakai di SL2S ini, itu sangat terbantu sekali sama EVF-nya yang 5,7 megapiksel, jadi terang banget. Jadi waktu kita manual focusing tuh kelihatan banget ya, bidang mana yang fokus, bidang mana yang enggak gitu. Iya. Kemudian juga ISO-nya bersih banget di 12.500 itu kita masih bisa print cetak besar gitu. Iya. Kira-kira seperti itu sih. Sama satu lagi yang tadi baru diceritain, dia kan punya stabilization di body ya. Kemudian dia ada IS juga 5,5 stop. Jadi lensa apapun yang aku pakai langsung jadi lensa IS deh. Iya. Jadi tadi sampai bilang pakai lensa manual telefoto. Iya, kemarin sempat di pasar lama aku pakai lensa 90 Summicron. Iya. Kemudian shutter speed-nya aku pakai di 1/15. Itu fotonya nggak ada yang goyang sama sekali dari 300 foto itu. 1/15 padahal pakai lensa tele padahal kan. lensanya 90 mm. Nah, ini besok aku mau coba lagi turunin. Jangan 1/15, mungkin 1/8 atau 1/10. Jadinya lebih fleksibel juga. Jadi ada pilihan yang pure yang kayak film rangefinder, tapi juga ada yang fleksibel tapi kualitasnya tetap oke. Gitu. Bodinya udah modern, tapi hasil yang kita dapatkan masih tetap sama seperti Leica M. Warnanya, resolusinya, dimensinya, clarity-nya, 3D pop-nya. Oke. Tadi kita udah bincang-bincang tentang dari kamera film, ya kan, yang M, terus kemudian ke L. Nah, itu deskripsinya sangat jelas banget ya teman-teman tentang kelebihan kekurangannya. Dan kita pengen tahu juga nih dari Prem, dari soal koleksi lensa-lensanya yang katanya lensa-lensa jadul bisa dipasang lagi di era mirrorless ya di kamera SL2S ini dengan adapter. Nah, kira-kira favoritnya apa? Karena itu selalu menjadi ya setiap fotografer beda-beda enaknya dan pasti punya alasan tertentu kenapa suka lensa tersebut. Ya, kalau ada satu boleh, kalau ada lebih dari satu juga boleh sedikit ininya. Nah, sekarang karena aku pakai sistemnya SL, jadi otomatis lensa favoritku itu lebih banyak ke lensa-lensa SL, misalnya SL28 APO, SL50 APO. Selain itu juga tentunya yang paling favorit itu ya lensa-lensa Leica M sebetulnya, yang dimana manual fokus seperti 50 Noctilux, 35 Summicron, 75 Summilux. Dan satu lagi lensa wide Trielmar, karena Trielmar itu lensa wide yang
Gila banget. Jadi waktu itu aku motret di Prambanan, aku ambil framing satu pohon, di belakangnya 3 candi Prambanan itu. Aku setel di f11 kalau nggak salah. Kemudian setelah waktu foto itu di zaman itu pakai M9, jadi waktu foto ya lihat di LCD ya biasa aja karena LCD-nya kan resolusi masih rendah ya. Yeah. Nah, ketika udah pulang di rumah lihat di monitor 24 inch, ternyata itu gila banget. Itu pohon tuh bisa kayak hidup muncul ke depan layar gitu dengan background Prambanan. Nggak sampai di situ. Habis itu foto ini karena saya lihat di monitor bagus, saya ingin tahu apakah ketika dicetak bisa sebagus itu. Yeah. Jadilah saya bawa ke fotoku itu tempat cetak langgananku, cetak pakai Epson, cetak gede. Ternyata gila banget. Dicetak lebih hidup lagi karena di kertas itu kan dia ada dot-dot printingnya itu kan, jadi tekstur. Ada teksturnya, jadi kelihatan lebih hidup lagi daripada monitor kita. Ya, ternyata untuk di monitor dan dicetak sama-sama hebat bagusnya. Iya. Rata-rata sih lensa Leica favoritku. Cuman ya untuk manual fokus merek lain ya ada juga, misalnya Minolta 58 f1.2 atau misalnya lensa-lensa Nikon itu juga bagus-bagus. Lensa Canon juga kupakai juga 51.2 FD, 8512 juga ada. Ya, bisa hidup bisa hidup kembali semua dengan sistem baru. Iya, dan setiap lensa manual itu ketika dicolok ke body SL ini karakternya beda-beda. Renderingnya beda-beda, bokehnya beda-beda, warnanya juga beda-beda semua. Jadi nggak bosan-bosan lah ya. Setiap hunting pakai yang berbeda, hasil berbeda. Merek beda, vokal yang beda. Iya, seru jadinya. Iya. Jadi nih teman-teman, saya sebenarnya mengajak Prem ini untuk bertemu hari ini di kawasan Pasar Lama Tangerang untuk handover ponsel ini nih. Ponsel ini adalah Xiaomi 12S Ultra, di mana menggunakan kamera merek Leica. Nah, ini adalah produk dari Xiaomi yang pertama yang berkolaborasi dengan Leica. Sebelumnya kita tahu ada Huawei, misalnya sekarang udah Xiaomi. Dan tadi pagi ya, saya handover nih ke ambasador Leica-nya nih. Nah, untuk mencoba tadi kita sudah keliling-keliling kurang lebih 1,5 jam di kawasan Pasar Lama Tangerang. Nah, tentunya Prem ini punya pendapat dong ya. Tadi udah cobain ya, kayaknya seru banget nih ya. Motret-motretnya apa aja di foto saya lihat. Itu menurut Prem ini gimana tentang warnanya lah, kecanggihan kecepatannya, dan ya memotret dengan ponsel pada umumnya dibandingkan dengan mungkin pengalaman pakai kamera gitu ya. Iya. Tadi udah sempat kita motret bareng sama Ence selama 2-3 jam. Perbedaan paling utama ya tentunya motret pakai handphone itu ya feel motretnya itu beda sekali. Memang praktis motret pakai handphone, tinggal kita keluarin dari saku, kita nyalain kamera, udah jepret sana jepret sini. Cuman ya ketika kita ingin berasa lagi motret beneran, ya kita nggak bisa pakai handphone, kita harus tetap pakai kamera yang ada viewfindernya segala macem. Nah, cuman handphone ini ya bagusnya kita motret siapapun, dimanapun, itu biasanya orang nggak terlalu peduli gitu. Karena mereka menganggap ini iseng aja gitu. Nggak dianggap sebagai seorang jurnalis atau wartawan yang sedang meliput gitu. Nah, jadi kebanyakan orang cuek-cuek aja ketika terkena motret, walaupun jarak dekat begitu seperti tadi ya. Tadi. Bapak itu sebelum izin kan saya motret dulu, habis izin baru habis motret baru saya izin gitu kan. Nah, mereka juga cuek-cuek aja gitu loh. Mereka berpikiran mungkin ini orang yang jalan-jalan atau apa. Mungkin turis dari mana gitu. Mungkin turis atau apa. Nah, kemudian juga pakai handphone juga sangat berguna ketika kita di mall-mall di Indonesia ya, yang dimana kita tahu sendiri security-nya itu tuh sangat parno dan sangat anti sekali kalau udah melihat kamera. Yang saya sendiri nggak ngerti kenapa. Padahal di luar negeri, misalnya contoh Singapura, Malaysia, kita mau motret di mall manapun, mau jungkir balik, pakai kamera segede apapun, itu nggak ada masalah. Paling mereka masalahin itu kalau kita pakai tripod, karena tripod itu kan menghalangi jalan segala macamnya. Lighting gitu ya. Selain itu kita mau motret model, kita mau motret orang shopping, itu nggak ada masalah. Karena fotografi ini ya sebetulnya ya mereka udah mengerti ini hobi gitu. Nah, cuma kenapa di Indonesia nih dianggap kayak kita mau jadi teroris atau apa gitu, nggak ngerti deh. Atau misalnya kita mau
survei sesuatu yang untuk kompetitor atau nggak ngerti deh. Pokoknya mereka anti banget. Nah, kalau kita pakai handphone di mall-mall Indonesia, nah itu biasanya satpamnya oke. Betul, di kafe-kafe di mana juga. Mereka begitu lihat kita pakai handphone, udah mereka cuek gitu. Terserah deh mau foto apa, mau jungkir balik gitu. Ini salah satu yang solusi advantage yang bisa kita gunakan di situasi seperti itu. Nah, secara tadi ada nanya secara warna segala macam. Ya kalau saya bandingkan dengan kamera Leica yang lama-lama, ya warnanya agak mirip ke sini. Kayak M8 gitu. Nah, warnanya agak mirip nih. Ini berhasil. Ini Xiaomi dan Leica kolaborasinya berhasil. Nah, dalam arti warnanya ya. Kemudian dia juga ada mode mode portraitnya yang bisa bokeh segala macam. Simulasinya. Lensa tertentu ya. Ada yang black and white, ada yang tambar, gimana tuh? Untuk simulasi bokehnya, saya rasa masih nggak terlalu real, masih kelihatan banget ini hasil dari handphone gitu, nggak seperti bokeh dari kamera gitu. Cuman kalau untuk warna, ketajaman dan lain-lainnya sih udah oke banget. Dan kan saya sendiri kan pakai handphone Samsung ya. Nah barusan pakai ini, jadi menyenangkan sekali gitu motret pakai handphone. Yang tadinya kalau di Samsung itu kan warnanya terlalu digital, terlalu gimana ya, terlalu dibuat-buat gitu ya, warnanya nggak real gitu, nggak kayak kurang analog lah orang istilahnya. Nah kalau pakai ini tuh warna-warna yang dihasilkan tuh sangat analog kayak film gitu, jadi menyenangkan sekali. Makanya tadi motretnya nggak tahu berapa ratus foto nih udah. Semua pingin difoto aja rasanya. Ketika lighting nggak bagus, dia juga ada simulasi black and white-nya. Tinggal kita switch ke monochrome black and white-nya. Kita tinggal cari kontras, udah deh. Jadi segala situasi bisa dipakai nih. Iya, oke banget. Iseng-iseng kayak sketching ya gitu ya. Kita bisa dengan cepat ya. Jadi first impression-nya kayaknya sangat menyenangkan ya. Ini padahal baru beberapa jam saja dipakai. Nanti Prem ini akan mencoba ya mungkin selama beberapa minggu ke depan. Ya, nanti tinggal lihat aja nanti di Instagramnya. Nanti akan dimunculkan di video dan di deskripsi. Teman-teman bisa ikutin nih nanti hasil karyanya dengan Xiaomi kolaborasi dengan Leica ini ya, seperti apa. Jadi so far so good lah istilahnya. Oke teman-teman, gimana pembincangan kita ya? Sangat banyak sekali yang Prem sharing ya tentang pengalamannya, first impression-nya. Jadi maksudnya bawel tentunya, gitu. Dan tentunya tentang street photography juga nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru ingin atau masih penasaran nih, mungkin pernah melakukan street photography sendiri atau sudah mulai coba hunting-hunting bersama teman, tapi kayaknya feel-nya belum dapat nih, masih bingung apa yang mau difoto, bagaimana menyikapi lighting yang berbeda-beda, momen apa yang bagus, dan bagaimana untuk menghadapi subjek yang dimana ya tentunya kalau street photography asiknya kita juga memotret subjek manusia ya, selain subjek yang tidak bergerak atau benda mati. Jadi mungkin suatu saat nanti kita akan bikin workshop bareng bersama Prem, jadi teman-teman kita bisa belajar dari insight-nya saya dan maupun insight-nya Prem juga ya. Jadi nantikan aja workshop-nya, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, kontak kita, WA kita, bisa hubungin kita. Kalau misalnya tertarik, kontak-kontak aja. Thank you banget teman-teman yang sudah menyimak video ini, yang sudah cukup panjang. Nanti kita akan kolaborasi dengan Prem lagi untuk membuat konten yang berikutnya, dan sampai jumpa lagi ya. Subscribe dan like, juga share channel ini supaya lebih banyak teman-teman yang lain yang suka fotografi bisa lebih mantap lagi foto-fotonya ke depan. Oke, thank you dan bye-bye.